Perguruan bela diri Setia Hati berpusatkan di Madiun yang dirintis oleh Eyang Suro. Beliau lahir di Gresik tetapi memiliki garis keturunan dengan Bupati pertama Ponorogo yang tidak lain Bathara Katong. Kenapa bisa? Jadi ceritanya sebagai berikut. Sekitar pada abad ke-17 tepatnya tahun 1738 Masehi, Kerajaan Mataram, sudah Islam bukan Mataram kuno, mengadakan pertemuan agung. Di mana seluruh bupati tiap-tiap kota berkumpul di Ngayogyakarta. Yang namanya bupati melakukan perjalanan dinas yang jauh, sekitar 315 km Gresik Keraton, untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan terhadap bupati. Maka banyak prajurit tangguh dipusatkan untuk mengawal bupati mereka masing-masing, demikian dengan Bupati Gresik. Kota Gresik yang sepi akan pengamanan menjadi sasaran empuk oleh Cakraningrat IV dari Sampang Madura. Untuk menguasai Gresik dengan mengerahkan demangnya bernama Dewaraga yang kondang akan kesaktiannya beserta prajurit yang menggunakan banyak perahu saat malam hari. Gresik sudah lama dan terkenal akan pelabuhan Syah Bandarnya yang sangat sibuk di seluruh Pantura. Gresik memiliki dua pemakaman para wali songo, Sunan pertama Maulana Syekh Malik Ibrahim dan Sunan Giri, dan memiliki santri yang jos ilmu agamanya. Ketika orang Madura sampai di pendopo Gresik, prajurit dari Sampang menjarah harta di seluruh toko Gresik dan harta benda para pejabat Gresik. Para perempuan juga dirampas, bahkan istri Bupati Gresik dan istri para pejabat Gresik serta seluruh anak perempuan pun diboyong ke Madura dengan menggunakan perahu pula. Pasukan Sampang yang sudah menguasai wilayah Gresik menyuruh para pejabat Gresik menggunakan pakaian khas Madura serta digundul rambutnya apabila tidak mau akan disiksa habis-habisan. Dan saat itulah Demang Dewaraga dari Sampang mendeklarasikan dirinya sebagai Bupati Gresik. Namun ada pejabat Gresik yang lolos dari kejaran pasukan Sampang dan melarikan diri ke keraton untuk melaporkan kejadian bahwa Gresik telah dikuasai Sampang. Mendengar Gresik yang diambil alih Madura secara keji, Bupati Ponorogo merasa simpati dan akan membantu Bupati Gresik untuk mengkondisikan kembali dengan memberi bantuan dalam bala pasukan elit Ponorogo, yang tidak lain, Warok. Disinilah titik uniknya, dari puluhan bupati yang hadir, hanya Bupati Ponorogo yang bersimpati dan siap membantu menyelesaikan kemelut masalah di Gresik yang telah dikuasai sepenuhnya oleh pihak Sampang, Madura. Sayangnya dalam serat tidak ditulis siapakah Bupati Ponorogo ini. Sebelumnya, karena bantuan dari Warok Ponorogo Keraton Mataram pernah terselamatkan dari serangan Trunojoyo dari Sampang. Para Warok diberikan sebuah tempat istimewa yang kini menjadi Kulon Progo. Bupati Gresik dan Ponorogo melakukan perjalanan ke Gresik dengan singgah dahulu di Ponorogo untuk keperluan ekspedisi. Dan dilanjutkan perjalanan melalui rute Madiun, Nganjuk, Jombang, Mojokerto, dan membuat benteng sementara di salah satu daerah Gresik yang bernama Cerme. Pasukan Gresik Ponorogo mulai diserang oleh pasukan Sampang, namun pasukan Sampang kalah talak dan kocar-kacir. Padahal pasukan Sampang lebih banyak daripada Gresik Ponorogo. Antara 7.000 banding 700 pasukan. Kegagalan pasukan Madura menyerang pertahanan Gresik ini membuat murka Cakraningrat IV, hingga dikerahkan para jawara untuk menyerbu. Namun terlambat bantuan para jawara ini yang berpapasan dengan pasukan Madura yang menggotong mayat temannya dan yang sedang terluka. Perang pun terhindarkan, para jawara dan Demang Dewaraga pun tewas saat perang. Bupati Ponorogo dipersilahkan kembali ke keraton. Namun para Warok masih turut membantu pasukan Gresik untuk merebut alun-alun Gresik.
Bupati Gresik mendapatkan tawaran bantuan dari VOC dan diterima oleh Bupati Gresik. Pasukan Sampang pun banyak yang melarikan diri ke Madura. Namun karena kemarahan warga Gresik turut membakar perahu-perahu Madura, sehingga banyak pasukan Sampang yang bersembunyi di pesisir Gresik yang kini bernama Desa Meduran. Cakraningrat IV pun meminta maaf kepada Bupati Gresik, dan dikembalikannya istri Bupati dan seluruh perempuan yang dibawa ke Sampang sebelumnya dan memohon untuk dikasihani pasukan Madura yang tidak bisa kembali ke Sampang. Tidak diketahui secara pasti kekalahan pasukan Madura ketika perang terjadi. Entah karena pusaka Bupati Gresik ataupun lawan yang serang justru para warok Ponorogo yang sudah terkenal kesaktiannya yang secara pakaian terdapat kemiripan justru menyerang balik. Terlebih adik Bupati Ponorogo, Batara Katong, yang menjadi penguasa Sumenep yang merupakan kiblat dari seluruh kota Madura. Untuk mengantisipasi serangan mendadak dari Madura, maka Bupati Gresik selanjutnya berasal dari Ponorogo hingga ke era RM Surodiwirjo yang lahir di Gresik. Perlawanan Gresik atas Sampang ini yang berhasil mengusir pasukan Sampang, memutuskan Cakraningrat untuk memindahkan warga Sampang sebanyak 250.000 orang ke wilayah Jawa, yang kini dikenal dengan Tapal Kuda. Dalam riwayat sejarah Eyang Suro terdapat sumber yang mengatakan bahwa Eyang Suro anak dari Mantri Cacar. Namun sesungguhnya terdapat catatan sejarah Setiahati Belanda sebelum tahun 2007 adalah keturunan Ningrat Bupati Gresik, yang juga memiliki garis keturunan dengan Batara Katong, Bupati pertama Ponorogo, di mana kakak dari ayah Eyang Suro juga menjadi Bupati Kediri. Bukan tanpa sebab Eyang Suro lahir di Gresik, karena keturunan Tra Ponorogo di Gresik era perang untuk menjaga keamanan dan stabilitas di kota Gresik. Maka dari itu, bagi Anda pewaris keilmuan bela diri Setiahati, gunakanlah ilmumu untuk kebaikan, kebijakan, menolong yang benar, menjaga yang lemah seperti yang dilakukan oleh leluhur Eyang Suro. Setelah Gresik damai seperti sedia kala, dalam pertemuan Bupati Ponorogo dan Bupati Gresik terjadi percakapan kecil. Iye Gesik, Gresik, gegerewis resik. Hingga saat ini warga Ponorogo di Gresik saling sinkronasi membaur dengan warga Gresik sejak lama. Selain itu terdapat grup reyok di Gresik baik dikelola desa atau perorangan. Antara lain, Sidomoro, Driorejo, Benjeng, Sekolahan SDN Ponganagan, SMPN 3 Gresik, SMAN 1 Kebomas, SMAN 1 Manyar, Perusahaan PT Semen Gresik Indonesia, PT Pupuk Petrokimia Gresik, hingga keagamaan, Pura Medang Kamulan. Hilangkan benci dengki, mari berdamai menuju NKRI sejati. Nah, menurutmu Gresik bagaimana? Ponorogo bagaimana?